satu pasien. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat berkumpul di sini dengan agenda diseminasi budaya positif, di mana agenda ini merupakan tugas dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Tidak dapat saya ucapkan selain terima kasih kepada teman-teman dalam acara ini. Semoga nanti dari kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan sekolah tercinta kita SMK Negeri 1 Pasien. Mungkin kita perlu perkenalan karena memang saya guru di sini seperti itu ya. Evan Effendi, guru SMK Negeri 1 Pasien, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pamekasan, di mana sekarang posisi lagi pendidikan guru penggerak insyaallah sampai nanti di bulan Desember. Adapun tujuan kegiatan ini, karena tadi dibilangnya diseminasi. Diseminasi itu sama dengan kita memberikan informasi lah tentang budaya positif di sekolah. Di mana tujuan dari ini, kalau guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Terus yang kedua adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam penerapannya kepada rekan-rekan Anda, rekan-rekan saya yaitu teman-teman. Saya ingin membagikan, bukan mengajari Bapak Ibu, hanya membagikan apa yang didapat dari pendidikan guru penggerak yang saya lakukan, terutama kemarin pada lokakarya dan juga nanti yang sudah saya dapatkan di daring seperti itu, menerapkan pemahaman dan pengalaman untuk kepada penerapannya kepada rekan-rekan, yaitu namanya pengimbasan ataupun yang dikenal dengan diseminasi seperti itu. Sebelum saya membahas tentang budaya positif, ya sebelum saya membahas tentang budaya positif, mungkin teman-teman guru sudah sering mendengar hal atau kurikulum sekarang yang dipakai di Indonesia. Kurikulum apa ini? Yang dipakai? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu mengacu pada filosofinya siapa atau yang diambil oleh kementerian pendidikan itu dari siapa dalam kurikulum Merdeka ini? Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan KHD. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Kurikulum itu diambil untuk diterapkan di Indonesia itu. Kurikulum Merdeka acuan pertamanya adalah yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana di situ Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak, sehingga menuntut segala kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik manusia maupun masyarakat. Artinya apa? Murid atau siswa itu biar mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kodrat. KHD itu menjelaskan kodrat pada murid itu ada dua. Di pembelajaran itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah mengikuti alam kita, contohnya perkembangan teknologi. Sekarang sudah 5.0.
kodrat alam, kodrat zaman, maaf. Tapi kalau kodrat alam tidak lepas dari kultur budaya kita. Ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kenapa? Siswa itu akan menjadi diri sendiri, manusia, dan nanti akan menjadi masyarakat. Akan kembali pada masyarakat. Atau tempat persemian ini, Hadir juga menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Artinya bahwa tempat persemian, tempat untuk mengembangkan anak seperti itu. Karena anak itu KHD menyatakan kemarin itu yang pernah saya baca adalah anak itu bagaikan benih-benih padi. Padi itu benihnya, ya bahasa Madura yaitu pembusi gitu. Kalau tidak ada yang namanya dari luar, faktor dari luar seperti ada pupuk dan lain-lain, maka dia tidak akan menghasilkan beras yang bagus. Sama dengan murid kita. Tidak harus dari berdasarkan murid yang bagus, walaupun dia dari manapun, tapi kalau kita pupuk, kalau kita ajarkan dengan pendidikan yang betul, dengan pengayoman terutama kalau mereka hadir itu, insya Allah akan menghasilkan siswa-siswa yang diharapkan kita semua. Ini konsep pembelajaran berdasarkan pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama adalah KHD itu menjelaskan bahwa konsep pembelajaran di kelas sistem AMO sesuai dengan ideologi Ki Hajar Dewantara. Sistem AMO. Ya. Terus yang kedua adalah mengikuti perkembangan alam dan zaman. Nah ini sekolah kita kadang SMK jangan sampai tidak mengikuti zaman. Maka secara otomatis usahakan untuk mengikuti zaman, tapi jangan melepaskan alam, budaya. Jangan sampai melepaskan alam. Ya, budaya kita jangan sampai tertinggal. Ini yang diharapkan. Jangan sampai karena adanya zaman yang canggih, maka budaya kita dihilangkan. Itu juga tidak diharapkan oleh dulu bahwa pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Terus yang berikutnya adalah, nah ini keren ini. Mungkin teman-teman guru sudah ya, kemerdekaan memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Ini bebas ya, merdeka. Artinya kurikulum merdeka itu bukan merdeka segalanya, bukan. Tapi di sini merdeka memilih metode pembelajaran. Ada guru pembelajarannya dibawa ke hutan. Kalau Pak Rizal mungkin keluar mana Pak Rizal? Keluar kelas, kemana Pak? Ke pasar. Ya ke pasar itu. Kalau Pak Ahmadi itu mungkin pernah membawa apa namanya di Pak Ahmadi? Tembak wifi, jaringan. Ini keluar, malah ke kurang lebih berapa kilo untuk starter itu? 5 kilo. Itu pembelajaran artinya. Metode pembelajaran bisa memilih. Guru-guru itu bisa memilih, tidak ada patokan. Dan juga bisa memilih evaluasi seperti itu. Itu konsep pembelajaran berdasarkan pemikiran KHD. Nah, di dalam kurikulum merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila, dan ini sering digaungkan sudah, dan selalu ada dan harus ada, di mana ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong
beriman atau bermakna bahwa pelajar Indonesia diharapkan peserta didik yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus para pelajar perlu memahami ajaran agama. Jelas kalau di SMA Negeri 1 Pasang itu satu agama semua, yaitu alhamdulillah agama Islam. Seperti itu kita insya Allah tidak bingung dengan pembelajarannya. Dan kepercayaannya masing-masing serta menerapkan hal itu di kehidupan sehari-hari. Terangan yang kedua adalah pendidikan global. Artinya bahwa mengarahkan agar pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, kearifan lokal, serta identitasnya, sembari tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Terus dimensi yang ketiga bergotong royong, membuat visi bahwa para pelajar siswa memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kapasitas melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela agar dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ini minggu kemarin saya sudah membahas tentang visi pembelajaran. Yang itu 2 minggu kemarin insya Allah saya sudah membahas tentang visi pembelajaran di kelas. Ya dengan harus adanya gotong royong. Terus yang keempat ada di dimensi mandiri. Dimensi ini membuat pemahaman bahwa para pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Dalam dimensi ini, pelajar diharapkan dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terus yang ketiga ada dimensi yang kelima berdimensi bernalar kritis. Dengan adanya dimensi ini, pelajar yang bernalar kritis diharapkan mampu bersikap objektif saat proses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Seperti halnya mungkin belajar di luar, seperti halnya Pak Ahmad yang kemarin melaksanakan itu kan untuk mengajarkan anak untuk kritis dan juga mandiri. Terus yang terakhir adalah kreativitas. Membuat visi bahwa pelajar Indonesia yang kreatif bisa memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Untuk yang kreatif, mungkin Bapak Ibu banyak baru sadar bahwa siswa kita di SMK Negeri 1 Pasang itu yang kreatif itu banyak. Contohnya saat ini anak-anak kita lagi membuat apa namanya saya dibuat ini saat ini untuk jadikan maskot di karnaval itu, mengukir itu yang kaligrafi. Saat ini bahan dasarnya adalah spon. Teknik ukir ya. Misalnya teknik ukir. Anak-anak sekarang kurang lebih 5 orang lagi membuat untuk dijadikan maskot di karnaval. Dia teknik ukir. Bahan dasarnya adalah spon. Ukirnya pakai kapal itu. Sekarang insya Allah sebentar lagi hari ini mungkin sudah proses pencetak. Artinya apa? Anak didik kita itu kreatifnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa memainkan musik tradisional. Sedangkan itu adalah budaya lokal kita. Di KHD jangan sampai menghilangkan juga budaya. Dan ini yang mari kita terus terapkan. Pembelajaran itu tidak harus di kelas. Pembelajaran di luar kelas, pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya. Makanya di wisata busana, mungkin Bapak Ibu kearifan lokal nanti kalau bisa untuk di tata busana dihubungkan dengan sosial budaya dan kultur kita.
Nah di sini karena adalah bahasanya di sini budaya positif. Tadi itu adalah sebuah pengantar saja untuk membahas tentang budaya positif. Ya. Di sini ada makna kata disiplin. Nah, setuju tidak dengan ada yang disiplin ini? Sekolah harus disiplin apa tidak? Kira-kira siswa harus disiplin apa tidak? Harus ya. Apakah hanya disiplin masuk? Tidak. Harus disiplin juga di pembelajaran. Kata disiplin yang sering dihubungkan dengan hukuman. Nah ini setuju tidak Bapak Ibu? Disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Monggo. Setuju? Siap. Setuju tidak? Disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Monggo. Oke. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini yang diharapkan oleh KHD. Berat apa enggak kira-kira kepada Bapak Ibu? Hukum disiplin tidak dikaitkan dengan hukuman. Gimana? Berat apa enggak ini? Apa santai-santai saja? Berat apa enggak? Disiplin tidak bukan berarti itu hukuman. Gimana Bapak Ibu? Karena tadi Pak Ahmad bilang bahwa disiplin itu identik dengan hukuman. Padahal yang di kurikulum sekarang ini diharapkan itu bahwa disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman. Gimana itu? Monggo Pak Hasan. Kalau disiplin dikaitkan dengan hukuman, itu artinya kita berada di level paling rendah dalam kategori itu. Kalau pertemuan kemarin yang tidak hukum itu setidaknya ada 4 tipe. Yang paling rendah itu hukum. Artinya siswa itu ketika menang adalah hukum. Itu tipe yang paling rendah. Kemudian yang tipe yang paling tinggi itu kan guru yang tulisnya manajer. Jadi menurut siswa bagaimana disiplin tapi tidak disertai dengan hukuman. Itu terus dididik bagaimana mereka itu disiplin. Oke. Ya memang ini berat luar biasa seperti itu. Tapi memang dalam hukuman itu menjadikan kita diukur untuk menjadi guru yang seperti manajer itu. Oke. Siap. Pak Hasan menyatakan bahwa hukuman itu adalah yang paling rendah untuk menegakkan sebuah budaya positif yang dikatakan disiplin. Monggo Bapak Ibu. Ya, monggo, Bu Fani. Ya, betul. Ya. Siap. Berarti terima kasih Bu Bani ya. Intinya dari dua pendapat yang Pak Hasan dengan Bu Fani itu, intinya hukuman itu kayaknya kurang pas. Tapi monggo kalau nanti Pak hukuman itu lebih baik seperti itu. Gimana Pak Hadi? Nah, kalau mau berpendapat monggo. Hampir masuk ke pendapatnya Bu Fani. Bu Fani ya, karena memang butuh pengayoman dan lain-lain seperti itu ya. Memanusiakan manusia. Karena apa? Siswa juga manusia. Oke,
Terima kasih, mungkin nanti lebih jelasnya kita bahas di ini kelanjutannya ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapat sebuah kepatuhan. Bukan berarti harus dengan menghukum, insya Allah. Seperti itu. Tujuan disiplin positif. Karena bahasanya kita adalah disiplin positif. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan dari disiplin positif. Nah, sebelum kita membahas panjang dengan disiplin positif, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu harus pahami. Nilai-nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan di sekolah kita, bukan hanya di sekolah kita, di masyarakat juga. Apakah hanya nilai ini saja nilai-nilai kebajikan? Tidak, banyak sekali. Tetapi yang saya ambil di sini adalah nilai kebajikan dari 9 pilar karakter. Di mana yang pertama adalah nilai kebajikan itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Allah yang juga kita orang Islam. Terus yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Ini nilai kebajikan yang harus kita tanamkan nanti pada siswa. Kejujuran, keamanan atau diplomatis, hormat dan santun. Ini nilai kebajikan. Dan harus kita terapkan dan wajib kita terapkan di sekolah. Percaya diri. Ini yang harus kita gali pada nanti. Kreatif dan bekerja keras. Sudah saya berikan contoh tadi. Seperti itu. Terus kepemimpinan dan keadilan. Siswa itu harus berjiwa itu. Kepemimpinan dan keadilan. Baik dan rendah hati. Ini nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Toleransi, kedamaian dan kesatuan. Apakah hanya ini nilai kebajikan? Banyak sekali Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila yang sudah ditampilkan tadi itu juga termasuk nilai kebajikan. Seperti itu, untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan dasar kira-kira. Atau saya balik aja dulu lah. Sebelum saya sebutkan. Kira-kira Bapak Ibu ada kebutuhan dasar apa tidak? Apa kira-kira? Kebutuhan dasar Bapak Ibu. Silakan. Apa? Duit. Duit katanya. Kebutuhan dasarnya duit. Oke Bapak Ibu, silakan. Apa? Kebutuhan dasar kita. Oke. Sebelum saya tampilkan, kurang lebih ada 6 sama kebutuhan dasar manusia. Enggak? Makan minum Pak. Kebutuhan dasar sesuai dengan ilmu ekonomi itu kan ada juga. Apa saja Pak? Primer, sekunder. Oh, mantap. Primer, sekunder, dan tersier. Ini kebutuhan dasar manusia. Siswa juga butuh. Karena siswa juga manusia. Dalam proses pembelajaran kita, jangan sampai menghilangkan kebutuhan dasar manusia. Bapak nanti tidak apa-apa, agak ke depan Bapak. Bawa meja tidak apa-apa. Oke. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Mungkin kita lihat slide di sini. Ini
Oke, semua perilaku memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya gimana caranya bertahan hidup? Dan seperti itu kan. Di situ diantaranya ada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Ini kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedua adalah cinta kasih. Cinta kasih ini yang berbeda. Cinta kasih. Ya, mohon maaf ada keinginan. Deroga. Keanggotaan, keterhubungan dan juga hubungan. Hubungan yang harmonis, cinta kasih. Kalau dihubungkan pada siswa butuh cinta kasih seperti itu. Butuh kesenangan, nah ini. Butuh senang kita. Apalagi sekarang Pak, konten dengan saya senang Pak. Bisa saja. Yang penting tidak lepas dari yang namanya nanti untuk budaya kita. Ya, kesenangan diantaranya ada hiburan, kegembiraan, tawa dan belajar. Jelas tetap tawa lah. Apalagi kemarin membuat konten, ya kontennya lucu-lucu gitu ya. Bukan hanya lucu ya. Guru senior kita juga bisa konten akhirnya. Kenapa? Untuk senangan. Ya, hiburan. Terus kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan. Ini itu manusiawi sudah, penguasaan. Di antaranya apa? Kontrol. Kita sebagai kontrol prestasi. Yang kompetisi dan pengaruh. Ya, itu adalah penguasaan. Terus yang terakhir adalah kebebasan. Nah, ini paham lagi. Untuk bebas lagi. Bapak Ibu butuh bebas itu. Tapi dalam artian lingkupnya seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang terakhir adalah kebebasan, kemerdekaan. Ya kalau di Burung Merdeka tadi sudah dijelaskan, merdeka memilih model pembelajaran. Ya, merdeka atau bebas memilih evaluasi. Ada mobilitas, pilihan dan kreativitas. Kreativitas itu ternyata masuk 5 kebutuhan dasar manusia itu di bidang kebebasan. Nah, yang berikutnya adalah dari yang tadi adalah profil pelajar Pancasila, ada 5 kebutuhan dasar dan tujuan disiplin. Semua itu bisa kita terapkan di kelas. Namanya adalah sebuah keyakinan kelas. Ini mungkin ilmu baru, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Dewan guru, Bapak Ibu semua harus paham dengan keyakinan kelas ini. Minimal 6 dulu. Di kelas itu harus satu visi, satu misi untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Apa yang perlu kita yakini? Keyakinan kelas. Apakah sama dengan peraturan atau tidak? Keyakinan kelas kita. Ini kelas yang kita bicara sekolah dulu, kelas. Saya yakin ini akan teman-teman dewan guru itu sebelum pembelajaran di awal semester itu akan ada keyakinan kelas. Mungkin bahasanya bukan keyakinan teman-teman. Aturan, kesepakatan. Sudah ada yang melakukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Ada yang sudah? Monggo, Bupati. Di antaranya apa? Tidak boleh menggunakan handphone. Mantap. Ada aturan. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Adakah ada yang menerapkan ini? Ya, monggo. Kalau saya biasanya ketika siswa itu ada nilai, misalkan Ya. pelajaran, sekarang buka aplikasi saya yang digunakan.
Oh, siap. Dari sampah dulu sebelum jadi tiket keluarnya bawa sampah. Ya. Jadi peraturan saya ketika saya ada. Oke, siap. Terima kasih Bu Titi. Itu adalah sebagian contoh. Karena kan Bapak Bapak Ibu sudah menerapkan ini, cuma bahasanya peraturan itu ya. Ya, ini nanti serta akan ada bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas seperti itu. Karena ini berkaitan dengan disiplin positif. Saudara tidak boleh membuka aplikasi lain. Ini contoh kalau di TKJ. Selain dari yang memakai perlukan sosmed dan lain tidak boleh. Kalau yang di Fani tadi tidak boleh menggunakan handphone kecuali digital. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini keyakinan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, ini bedanya dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas kalimat dalam bentuk kalimat positif. Kalau tidak boleh kalimat positif apa negatif? Kalimat positif apa negatif? Negatif ya. Oke, sudah. Ini bedanya nanti. Makanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas yang diharapkan jika hari ini diterapkan dalam kelas itu keyakinan kelas. Karena di awal tadi memanusiakan manusia. Kalau bukan budayanya adalah kalimat negatif, anak-anak kecenderungan dia bersifat kalau melanggar adalah sebuah hukuman. Nah ini nanti kita diskusikan bersama dengan teman-teman ini, biar bisa bermanfaat di kelas nanti. Terus yang berikutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus yang berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kira-kira tidak bisa diterapkan, janganlah dibuat aturan. Contoh, kalau bukan di TKJ, menerapkan dilarang buka aplikasi lain. Padahal kan jangan ketemu dengan laptop dan sebagainya itu. Ya, artinya itu keyakinan kelas itu yang kira-kira bisa kita laksanakan dalam lingkungan tersebut. Ya, yang berikutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini keyakinan kelas dibentuk bukan dari diri, tapi curah pendapat dari semua peserta didik atau siswa. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka yakini dalam kelas ini. Bukan dari kita, tapi kebiasaan diri kita, termasuk saya. Termasuk saya pribadi. Dari dulu masuk ke dalam kelas di awal semester tidak boleh alfa sebanyak sekian kali. Jika melebihi maka secara otomatis nilai sekian tidak tuntas dengan ini. Inilah peraturan. Ya, cuma apakah nanti hukuman dan lain-lain itu tidak digunakan? Nanti ada saya tampilkan video dan lain-lain nanti. Setelah ini, bersedia meninjau kembali. Nah ini keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siapa tahu siswanya itu ada yang punya inisiatif lagi. Bapak, Ibu, keyakinan kelas baru kita tambah. Ya, tidak harus paten dari awal sampai akhir. Harus itu tidak. Dan inilah pembentukan keyakinan kelas. Mungkin ada yang ditanyakan bahwa intinya keyakinan kelas itu adalah dibentuk oleh siswa. Kesepakatan curah pendapat secara bersama-sama. Dan keyakinan kelas dibentuk dengan kalimat yang positif.
Ini cara membentuk keyakinan kelas. Ini satu contoh satu aja. Kalimat negatif dan kalimat positif. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman, dilarang, tidak boleh, kan kalimat negatif. Ini diberi contoh di sini. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Cuma kita ganti saja dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Biar siswa itu tidak merasa nanti kalau dianggap itu adalah akan dihukum. Ya katanya Pak Ahmad, teman-teman tim di sini termasuk dengan saya, bukan susah, berat ini tantangan kita. Ya, sangat berat. Tapi apakah bisa? Saya yakin bisa. Ya, kalimat positifnya apa? Berjalanlah di kelas atau di koridor. Maknanya sama kan lagi? Dari mana? Maknanya sama kan lagi? Sama ya. Cuma kalimatnya saja yang berbeda. Satu adalah kalimat negatif, satunya adalah kalimat positif. Nah, di dalam keyakinan kelas itu nanti yang dibentuk adalah dalam bentuk kalimat positif. Tapi siswa itu insya Allah nanti, ayo kita buat keyakinan kelas. Semua itu menyatakan dalam bentuk peraturan. Tidak boleh ini, tidak apa. Tapi yang berubah nanti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif adalah kita selaku guru di dalam kelas. Mohon nanti Bapak Ibu buatlah itu. Karena ini mungkin insya Allah ilmu baru. Bukan dari ini baru ya, tidak. Ini saya hanya diseminasi untuk saling sharing tentang budaya positif di kelas. Ya. Iya. Salah. Bukan salah Pak sebenarnya. Kita datang tepat. Nah, ini. Iya salah. Bukan salah. Ya. Ya boleh. Boleh ada di sini. Ya siap. Ya. Ya. Kalau misalkan saya ubah, silakan buka aplikasi ini, silakan buka aplikasi Canva. Ya. Aplikasi sesuai yang saya perintahkan. Ya, buka aplikasi sesuai yang saya perintahkan. Kan dan siswa itu kalau tidak diberikan ajaran, siswa itu tetap buka. Baru bilang jangan, itu pun jangan sekali masih bilang jangan. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ini jangan ada benar. Kenapa tadi saya tampilkan nilai-nilai kebajikan? Kenapa kita tampilkan tentang kebutuhan dasar manusia? Tapi mungkin siswa itu, saya yakin tidak semua. Makanya di kurikulum Merdeka ini kurikulum yang betul-betul memerdekakan Bapak Ibu guru. Penilaiannya pun dalam satu kelas bukan tidak boleh sakit. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada pertanyaan dari bukan pertanyaan sih, sebuah keadaan realita di kelas. Pak, anak itu lebih takut, lebih bisa tidak melakukan gitu ya. Di saat sudah jangan. Oke. Jika memang realitas seperti ini, saya tidak bisa menyatakan itu salah, tidak. Karena nanti akan kita belajar ya.
bahwa kita itu kenapa anak kok takutnya 3 kepada 3, jangan, karena keyakinan kelasnya itu memang tidak boleh. Insya Allah itu, coba kita nanti di awal pembuatan keyakinan kelas, dan mohon kepada Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu dibentuk bukan dari diri kita, tapi dari siswa. Ayo, apa yang akan kamu yakini? Oh, bingung bisa, peraturan kelas kita. Ayo, kita sepakati bersama-sama. Tapi jangan langsung iyakan. Berubahlah menjadi kalimat positif. Baru setelah itu kita laksanakan. Insya Allah dan semoga bisa mengikuti keyakinan kelas tersebut. Ya, yang minimal kita dari ilmu ini membuat keyakinan yang kepada diri kita. Semoga bisa berhasil ini. Ya, semoga berhasil. Dan nanti kita diskusi kembali lagi, cari yang terbaik. Tapi yang jelas kita usahakan kalimat negatif itu jangan sampai ada di dalam keyakinan kelas. Kenapa tidak boleh? Adanya harus dalam bentuk kalimat positif. Oke, mungkin kita lanjut biar karena ada banyak. Nah ini, monggo Bapak Ibu. Kalau langkah-langkahnya ini, kita buat peraturan dulu untuk membentuk sebuah keyakinan. Karena kalau kita menyatakan, ayo buat keyakinan kelas diri kita, maka secara otomatis kita bisa masih bingung. Ini langkahnya, menentukan peraturan kelas. Peraturan itu biasanya memang dalam bentuk kalimat negatif. Jangan buang sampah, ya. Jangan memakai handphone di dalam kelas. Jangan begitu. Monggo, Bapak Ibu, saya beri waktu aja sedikit. Saya minta 1 atau 2 orang nanti yang bisa membuat peraturan dasar saja banyak lah. Kita buat dulu, Bapak Ibu, diberi waktu mungkin 2 menit atau 3 menit membuat peraturan kelas, menentukan kalimat positif dan membuat nilai kebajikannya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ya saya beri waktu ya. Untuk silakan menentukan peraturan kelas dulu apa? Yang kedua adalah menentukan kalimat positifnya. Baru yang ketiga adalah menentukan nilai kebajikan. Silakan saya beri waktu mungkin 3 menit ya. 3 menit Bu ya. 1 atau 2 boleh. Silakan. Ya Pak Hasan. Masukkan gelas di setiap KBM. Nilai kebajikannya prestasi lebih baik.
Oke, mungkin ada yang menambahkan lagi, satu lagi. Oh ya, ini buat sini. Bu. Yang pertama tidak keluar kelas pada dalam. Langsung kalimat positif aja. Kalimat positif dari yang tadi, jika terlambat tiga surat terlambat atau ada surat wakil dan tiga surat kul, kalimat positifnya apa? Di bawah kalimatnya. Yang kedua tidak diperkenakan membawa makanan ke dalam. Kalimat positifnya, ya. Kalimat positifnya jangan lebih baik tidak datang terlambat. Ada yang menambahkan lagi? Ini tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Terus kalimat positifnya. Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah. Terus Nilai kebajikannya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dari riwayat Muslim. apa kira-kira ini? Nilai pendidikannya? Kebersihan. Ya, kebersihan. Ya, oke. Oke, sudah cukup belajar baik ya? Nanti ada bagiannya sendiri lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Aduh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah dengan kita membutuhkan keyakinan jelas, bisa dikatakan Bapak Ibu sudah paham lah. Inilah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas nanti yang kita butuh. Kalau peraturan intinya itu hanya mengikat, jangan, tidak boleh gitu ya. Contohnya di sini tidak keluar kelas pada KBM, tidak keluar kelas. Ini peraturan. Sedangkan kita tentukan dalam bentuk kalimat positif. Tetap di dalam kelas selama KBM. Sedangkan nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Berarti apa? Apakah yang akan kita nilai dalam pembelajaran kelas? Kita bisa nilai efektifnya. Sekarang nilai dalam kurikulum merdeka kita 1. Tidak ada efektif dijadikan 1. Berarti kalau dia sudah bertanggung jawab, berarti dia bisa dikatakan masuk kepada nilai efektif. Terus yang berikutnya, disiplin mengikuti kelas setiap KBM. Kalimat positifnya, masuklah kelas di setiap KBM. Nilai kebajikannya adalah prestasi itu lebih baik. Terus yang ketiga, jika siswa terlambat membaca surat Al-Fatihah dan 3 surat Qul, ya,
Sedangkan kalimat positifnya datanglah tepat waktu. Kayaknya mungkin enak ya. Datanglah tepat waktu. Ya, sekolah dulu. Tapi ujung-ujungnya nanti keyakinan ini bukan keyakinan kelas lagi, tapi adalah keyakinan sekolah. Berikutnya yang lebih besar. Terus yang nilai kebajikan tadi adalah disiplin. Berarti nilai disiplin kita akan ambil. Kita boleh mengambil nilai disiplin. Terus yang terakhir ada peraturan kelas, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempat. Berarti di setiap kelas diwajibkan ada tempat sampah, Bapak Ibu. Takutnya nanti ada keyakinan kelas buanglah sampah pada tempatnya, tapi tempat sampahnya mana tidak ada. Ada yang jawab, Pak, ada tempat sampahnya di belakang gitu ya. Bukan, mohon maaf ya. Oke, sedangkan nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kita nilai nanti. Ya, kelas bisa dinilai dari segi kebersihan. Mungkin itu yang langkah-langkah keyakinan kelas. Nah ini contoh budaya positif yang akan kita terapkan di dalam kelas. Kita lanjut. Lima posisi kontrol. Sebelum saya membahas 5 posisi kontrol, saya tampilkan video dulu. Biar lebih apa namanya? Ini video dari kementerian langsung. Monggo, Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, mungkin dari video tadi Bapak Ibu sudah insya Allah termasuk yang mana? Mungkin monggo dari ada ya saya tidak melarang, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memahami diri ya. Mulai dari mendukung, membuat merasa bersalah, teman, memantau dan juga manajer. Tadi sudah ada dari awal tadi contoh-contoh dari kasus Naren itu, ya. Tapi yang diharapkan dalam budaya positif, yang diharapkan adalah semua dewan guru itu adalah dalam posisi manajer. Tapi Pak sudah dilakukan pada oleh Bu Titi, anak itu kadang kalau di selalu dia berteman atau manajer, kadang itu ada yang tidak mempan. Karena kadang-kadang kalau saya mungkin menyampaikan bahwa memaksakan untuk jadi manajer ya bisa baik, sangat baik kalau kita lihat dari yang tadi. Karena di dalam manajer itu ada pertanyaan-pertanyaan bermaknanya. Ya bukan langsung kita, kamu juga seperti ini. Ini diharapkan guru, semua dewan guru. Jika nanti menghadapi suatu masalah di kelas ada masalah
melanggar keyakinan kelas, kita posisikan diri. Ayo kita posisikan diri. Menginginkan kalau ada yang jadi penghukum, ada dapat negatifnya pasti. Pembuat perasaan bersama juga ada. Teman dan sekalipun manajer seperti itu. Tadi saya lihat setelah sambil melihat video, katanya Pak Rizal, saya ini berada di mana Pak Rizal? Kalau Pak Rizal, teman apa gimana Pak Rizal? Tidak apa-apa. Teman apa penghukum? Kalau penghukum berubah-ubah, siap. Berubah-ubah ya, tidak apa-apa. Kalau kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi mantan, itu mana pun baik. Tapi kalau di manajer, insya Allah itu yang paling baik. Kalau kita melihat dari urutan-urutan ini, katanya Pak, sama asal di awal, penghukum itu di paling bawah. Sedangkan yang paling atas adalah bersikap kontrol kita selalu menjadi pengajar pendidik adalah sebagai manajer. Mungkin ini ada guru berbuat berkata, mungkin nanti bisa Bapak Ibu saya share-kan atau bisa dicari di atau di Google di YouTube, itu sudah banyak yang dikeluarkan oleh kementerian seperti itu, dan di PPN juga bisa ada. Silakan monggo di sana kalau ingin tahu materi secara detailnya nanti. Yang berikutnya adalah atau sebelum ke selanjutnya restitusi. Ini mungkin sebuah pertanyaan. 5 posisi kontrol itu tadi adanya 5 posisi kontrol restitusi. Pak, mungkin apa itu restitusi? Nah seperti itu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sebuah proses untuk memperbaiki sebuah kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang menyatakan lagi bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini restitusi. Sehingga kita itu bisa menjadi penghukum, teman, dan pemantau apapun nanti menjadi manajer. Nah, dalam restitusi ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, di mana yang pertama adalah dari segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu diantaranya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kalimat yang bisa lontarkan kepada peserta didik atau pada murid. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kita bisa menyampaikan itu kepada murid di saat murid ini punya masalah. Karena insya Allah Bapak Ibu guru tidak akan pernah tidak ketemu dan akan selalu ketemu namanya masalah di dalam kelas ataupun masalah di sekolah. Yang pertama yang kita lakukan dengan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Sedangkan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi pada sesuatu tersebut. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Seandainya ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita jangan langsung bukan salah, bukan, tapi kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Validasi tindakan kelas itu langkah yang kedua. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu cara untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir dalam segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Sehingga di awal tadi saya bilang bahwa kita masuk kelas jangan lupa membentuk keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk memecahkan sebuah masalah jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini yang perlu kita lakukan.
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti halnya di manajer, posisi manajer tadi. Ada menanyakan keyakinan kelas. Sehingga yang paling kompleks 5 kontrol restitusi itu adalah yang posisi manajer. Di sini saya memberikan contoh lagi. Saya kemarin membuat pemecahan masalah berdasarkan segitiga restitusi. Ini mungkin saya lanjutkan aja mungkin ke ini. Oke, saya tampilkan dalam bentuk wordnya saja, dialognya. Oke, saya tampilkan dalam bentuk dialognya saja karena di videonya itu suaranya kurang bagus karena memang posisinya menggunakan handphone. Saya tidak menggunakan pengeras suara, akhirnya suara itu yang masuk ke handphone tidak terlalu nyaring. Nah ini, saya kemarin memberikan ada masalah terkait masalah membuang sampah pada tempatnya. Dia membuang sampah tidak pada tempatnya, siswa tersebut. Di sini yang pertama, di sini ada kalimat, di sini Pak Dayat yang saya tuliskan di sini ya. Coba Wilda, kira-kira menurut Wilda, kenapa Wilda saya panggil? Karena ini menstabilkan identitas. Langkah awal kita untuk memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang jelas Wilda menjawab di sini karena membuang sampah sembarangan. Ya betul, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Bapak juga sering melakukan kesalahan, tapi sebenarnya bukan kesalahan kamu yang mau Bapak bahas, melainkan membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini menstabilkan identitas. Sebelum kita masuk bahwa anak ini kita dibilang bersalah atau tidak, karena tidak ada di sini untuk bersalah. Karena di dalam keyakinan kelas itu harus dalam bentuk berarti kalimat positif. Validasi tindakan. Kamu bukan melakukan tanpa alasan. Menurut Wilda, alasan kamu apa? Maaf Bapak, mungkin saya malas untuk membuang sampah pada tempatnya dan mungkin kurang membiasakan kita. Dalam validasi tindakan itu jangan langsung kita marah-marah seperti itu. Terus ada keyakinan tadi, keyakinan kelas. Ini ada keyakinan atau prinsip apa yang tidak sesuai dalam diri kamu. Kalau sudah kita membentuk keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, kita dengan mudah kita memecahkan sebuah masalah. Makanya keyakinan kelas itu kalau bisa universal. Ya, universal kalau bisa kita dalam bentuk sebuah keyakinan kelas. Di sini tidak menghargai orang lain, tidak peduli terhadap tidak cinta terhadap lingkungan.
tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab, Pak, sehingga saya membawa sampah pada tempatnya. Seperti itu. Dan yang terakhir dalam menanyakan keyakinan kelas untuk memecahkan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi itu adalah yakinkan siswa itu. Ya, kamu yakin apa tidak bisa membuang sampah pada tempatnya? Ini yang jangan lupa. Setiap masalah apapun kita harus meyakinkan pada anak itu. Yakin apa tidak kamu untuk tidak membuang sampah sembarangan? Karena setiap masalah itu harus kita pecahkan. Yang diharapkan pemecahan masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti di posisi manajer. Mulai kapan kamu akan berubah? Kita tanyakan pada anak. Oh ya Pak, saya mulai besok. Minimal anak itu punya target. Yakin bahwa dia bisa berubah. Ya, makanya ini hubungannya dengan tadi sebagai posisi manajer yang paling baik. Cuma kalau di kenyataan di kelas Pak, di sekolah Pak, posisi manajer kadang tidak didengarkan Pak. Tapi apakah kita sudah melakukan langkah-langkah itu dari segitiga restitusi? Yang dilakukan kita adalah hanya merasa menjadi manajer, tapi tidak melakukan langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam memecahkan sebuah masalah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini lagu andalannya SMK Negeri 1 Pasien ini. Termasuk saya di setiap kali membuat video itu selalu ini saja yang saya jadikan backsound. Ya, oke. Ini Bapak Ibu ya, jangan lupa ya. Dalam memecahkan sebuah masalah, kalau kita ingin menjadi manajer, menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu saya itu punya alasan melakukan itu, kita tanyakan dulu. Bukan langsung kamu salah. Kalau seperti itu nanti kita sebagai penghukum. Ya. Terus bahan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yakin tidak kamu bisa berubah? Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari budaya muslim. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang budaya positif, di mana nanti sudah dibahas terkait tentang mulai dari nilai kebajikan, nilai posisi kontrol, ya, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Tidak ada? Ya, ya, monggo Pak. Mengulang lagi, misalnya kita ingin memberikan positif kepada murid karena tidak apakah kita sendiri kadang tidak sabar juga. Apakah di umur itu dijelaskan kira-kira seberapa harus berapa kali mengulang itu agar kita seperti mengikuti atau taati terhadap apakah harus ada masanya? Oke, siap. Pertanyaan yang bagus. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau jawab, Pak, apakah ada masa kita kalau sebagai manajer, tapi masalah itu tidak terpecahkan? Anak itu terus mengulang, ya, terus mengulang dari kesalahan itu. Kita sudah berada di posisi manajer. Apakah ada secara kurikulum ya? Apakah ada waktu lah? Waktu ya
Atau mungkin metode lain. Mungkin Bapak Ibu yang kalau secara waktu yang saya paham kemarin itu adalah sempat itu ada pertanyaan juga yang lokal kemarin itu tentang budaya positif, dan juga yang ditanyakan adalah kasus di rumah. Saya di rumah jadi ibu, tapi anak saya sudah menjadikan, kalau posisi penghukum katanya mungkin selalu gitu ya, dan selalu ya, pernah gitu yang menjadi walaupun dengan cara halus ya, tapi anak saya kadang tetap melakukan hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaannya dari Pak Hasan itu, kita sudah berada di posisi manajer, tapi anak ini tidak berubah. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah terus di dalam kurikulum Merdeka? Karena dari KHD menyatakan among, kata kuncinya among, ngomong karena dari itu. Kapan dilakukan? Secara terus sampai anak ini betul-betul menemukan jati dirinya. Saya kemarin belajar tentang gunung es. Siswa dan murid ini bagaikan gunung es. Gunung es itu yang kelihatan sedikit, tapi esnya yang berada di bawah air itu malah lebih besar. Artinya apa? Kita harus membangkitkan anak yang berada di dalam dirinya. Akhirnya, untuk memecahkan masalah dengan posisi manajer, kita sekali tidak bisa terus, karena berkaitan tentang yang disampaikan di usul kita tadi, kita itu harus berada menjadi amung. Makanya guru itu sekarang memang disuruh betul-betul menjadi guru yang sabar. Karena memang apalagi terkait dengan menghukum dengan kekerasan seperti itu. Karena memang diatur oleh undang-undang, tidak boleh ada kekerasan fisik pada anak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, dan ini saya bukan menggurui, tidak. Ini hanya sekedar sharing. Mungkin saya lebih dulu mendapatkan atau mendengar ini dan perlu saya sampaikan. Sebagai juga ini budaya positif. Semoga bermanfaat bagi ibu di kelas, dan juga semoga bermanfaat khususnya pada sekolah. Mari Bapak Ibu, itulah yang pertama mungkin kita, kalau tidak memecahkan masalah, marilah kita membuat keyakinan kelas. Tidak ada kata terlambat untuk yang namanya positif, budaya positif. Tidak ada kalimat terlambat. Walaupun ini pertengahan semester, kita tetap strong untuk membuat sebuah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanuddin. Baiklah, saya akan memberikan refleksi terhadap teman saya, Bapak Ervan, yang sekarang lagi mengadakan diseminasi. Yang pertama, saya mengapresiasi sekali karena dalam hal materi Pak Ervan sudah memberikan penjelasan yang cukup baik. Kemudian dari pemaparan Bapak Ervan juga telah mengundang beberapa pertanyaan, sehingga suasana di kelas sangat menarik sekali, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memancing teman-teman lain agar ikut berkolaborasi dalam kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, persiapan
memberikan keleluasaan terutama terhadap anak didik kita, sehingga di dalam sistem atau pembelajaran anak kita akan lebih baik dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Irfan karena sudah mengundang kami para guru. Sangat positif sekali, bagus sekali untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang disiplin positif dan mengupgrade lagi pengetahuan teman-teman tentang ilmu baru di kurikulum mereka. Semangat terus buat Pak Irfan. Terima kasih banyak.